Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya Annisa Fira Rosanti, NPM 19111000258, beserta teman saya yaitu Anna Fatu Zakiri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu mengenai pembelajaran FPB dan KPK, bilangan prima dan bilangan komposit dengan pembelajaran berbasis masalah. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian dari pembelajaran berbasis masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak berstruktur dan bersifat terbuka. Sifat tersebut menjadikan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis sekaligus membangun pengetahuan baru. Prinsip utama pembelajaran berbasis masalah adalah menggunakan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran berbasis masalah, yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor persekutuan terbesar atau biasa kita kenal dengan sebutan FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terbesar yang merupakan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, tentukan FPB dari 14, 28, dan 42. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita cari bilangan yang bisa dibagi oleh angka 14. Yang pertama yaitu faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Yang kedua, faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Jadi, FPB dari angka 14, 28, dan 42 adalah 14. Bilangan 14 adalah bilangan terbesar yang habis membagi 14, 28, dan 42. Teknik lain untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih adalah dengan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, faktorkan bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya dalam faktor prima. Lalu yang kedua, pilih faktor yang sama. Jika faktor yang sama mempunyai pangkat berbeda-beda, maka kita pilih faktor dengan pangkat terkecil. Contohnya seperti berikut ini. Tentukan FPB dari 36 dan 81. Maka 36 jika kita faktorkan dengan bilangan prima adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Sedangkan 81 jika kita gunakan dengan faktorisasi prima, 81 hasilnya adalah 3 pangkat 4. Maka faktor yang sama 3 dan pangkat terkecil adalah 2. Maka FPB-nya adalah 3 pangkat 2 yaitu sama dengan 9. Selanjutnya, untuk menentukan FPB bilangan-bilangan yang besar,
Digunakan cara yang lebih praktis yang didasarkan pada algoritma pembagian. Contoh, tentukan FPB dari 7.286 dan 1.684. Jawabannya, yang pertama, 7.286 sama dengan 4 dikali 1.684 ditambah 550. Yang kedua, 1.684 ditambah 3 dikali 550 ditambah 34. Yang ketiga, 550 sama dengan 16 dikali 34 ditambah 6. Selanjutnya 34 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 4. Selanjutnya 6, yaitu 1 dikali 4 ditambah 2. Selanjutnya 4 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa FPB dari 7.256 dan 1.684 sama dengan FPB dari 1.684 dan 550. Lalu FPB 1.684 dan 550 sama dengan FPB 550 dan 34. Selanjutnya FPB dari 550 dan 34 sama dengan FPB 34 dan 6. Selanjutnya FPB dari 34 dan 6 sama dengan FPB dari 6 dan 4. FPB dari 6 dan 4 sama dengan FPB dari 4 dan 2. Maka FPB dari 4 dan 2 adalah 2. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa FPB dari 7.268 dan 1.684 adalah sama dengan FPB 4 dan 2, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Contoh, tentukan KPK dari 6 dan 8. Maka jawabannya, kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, dan 24, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24, di mana bilangan 24 adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Langkah-langkah mencari KPK adalah yang pertama, tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan yang akan dicari KPK-nya. Yang kedua, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan itu. Yang ketiga, tentukan bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tadi. Bilangan ini merupakan KPK dari bilangan-bilangan tersebut. Teknik lain untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih adalah dengan faktorisasi prima. KPK dari dua bilangan atau lebih adalah hasil kali semua faktor-faktor prima pada kedua bilangan. Jika ada faktor yang sama, pilih faktor dengan pangkat tertinggi. Contoh, tentukan KPK dari 42 dan 18. Jawabannya, 42 sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Dan 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Maka KPK dari 42 dan 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Hasilnya adalah 126. Selanjutnya dalam pembelajaran pengenalan FPB dan KPK, di sini kami menggunakan media yaitu berupa kertas musi atau kertas multifungsi. Bentuknya seperti ini. Ini sudah dibuat tabel dan ditulis angka 1 sampai dengan 100. Selanjutnya, dalam pembelajaran FPB kami di sini menggunakan papan musi yaitu atau kertas musi. Di sini kami sudah membuat tabel dari 1 sampai dengan angka 100.
Contoh penggunaannya yaitu jika ada soal tentukan FPB dari 14, 28, dan 42. Maka yang pertama adalah kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan angka 14 terlebih dahulu. Yang pertama adalah 1, kita coret. Lalu yang kedua adalah 2, kita coret lagi. Yang ketiga adalah 7. Lalu yang keempat adalah 14. Kita coret. Selanjutnya kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan angka 28. Yang pertama adalah 1. Lalu ada 2. Lalu ada 4. Kemudian 7. Lalu ada 14. Dan kemudian angka 28 itu sendiri. Selanjutnya kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan angka 42. Yang pertama adalah 1, 2, lalu ada angka 3, kemudian 6, 7, 14, 21, dan 42 itu sendiri. Karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita cari bilangan yang sudah diberi garis sebanyak 3 di sini yang paling terbesar. Jika dilihat di sini 1 ini memiliki 3 garis, 2 juga. Kita cari yang paling besar. Ada 7 dan yang paling besar adalah 14. Maka FPB dari 14, 28 dan 42 adalah 14. Selanjutnya dengan papan musik kita juga atau dengan kertas musik kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal KPK. Tadi sudah dijelaskan bahwa KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Maka contoh penggunaannya adalah tentukan KPK dari 6 dan 8. Maka kita cari kelipatan dari bilangan 6 terlebih dahulu. Kelipatan bilangan 6 yang pertama ada 6, lalu 12, 18, kemudian ada 24, 30, 36, dan 42. Kita coret. Nah, selanjutnya kita cari kelipatan dari angka 8. Yang pertama adalah angka 8, lalu 16, kemudian 24, kemudian 32, kemudian 40, dan 48. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari bilangan yang sudah digaris sebanyak 2 kali, yang paling kecil. Jika dilihat sini 6 sebanyak 1 kali dikenai garis, lalu 8 1 kali, 12 1 kali, dan yang paling banyak diberi garis adalah angka 24. Dan bilangan 24 ini juga merupakan kelipatan yang paling kecil dari 6 dan 8. Maka bisa dikatakan bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Perkenalkan, nama saya Anafatu Zakiri, NPM 19111000256. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. C. Bilangan prima. Bilangan prima adalah suatu bilangan yang mempunyai tepat 2 pembagi, yaitu dirinya sendiri dan 1.
Bilangan prima adalah bilangan bulat positif 1 yang hanya habis dibagi 1 dan bilangannya itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan apakah 171 merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, untuk mengetahui apakah 171 ini merupakan bilangan prima atau bukan, maka kita perlu membagi 171 ini dengan bilangan-bilangan prima yang kurang dari akar 171, sama dengan 13,077. Bilangan-bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 171 habis dibagi 3, 3, dan 19, maka 171 bukan merupakan bilangan prima. Karena bilangan prima hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu seperti apa sih contoh dari bilangan prima itu? Yaitu contohnya misalnya 199 hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 199. Maka 199 adalah bilangan prima karena hanya habis dibagi 1 dan bilangannya itu sendiri. D. Bilangan komposit. Bilangan yang bukan merupakan bilangan prima disebut bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli selain 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Contoh soal di sini yaitu apakah 357 merupakan bilangan komposit atau bukan? Nah, untuk memeriksa apakah 357 ini merupakan bilangan komposit atau bukan, maka kita perlu mencoba membagi 357 dengan bilangan-bilangan prima yang kurang dari akar 357 sama dengan 18,894. Bilangan-bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Karena 357 habis dibagi 3, 7, dan 17, maka 357 ini merupakan bilangan komposit. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.